Adab bertamu menurut ajaran Islam dan hadis. Oh iya teman-teman, kalau kita mau bertamu, apakah boleh kita asal masuk ke rumah orang begitu saja? Tentu tidak boleh ya teman-teman. Kalau kita ingin bertamu, ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mendahulukan izin terlebih dahulu kepada orang tersebut ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena ketika kita ingin bertamu ke rumah orang, pastikan orang tersebut tidak ada kesibukan yang lainnya. Maksudnya kesibukan yang urgent ya. Jadi kita tidak mengganggu aktivitas mereka. Seperti hadis yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah, dan jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bukan hanya itu saja ya teman-teman, kita juga perlu memperhatikan adab yang satu ini, yaitu mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Tidak boleh lebih ya. Ketuknya pun tidak perlu kencang-kencang atau bisa merobohkan rumahnya. Kalau sudah 3 kali tidak dibukakan pintunya atau tidak ada respon dari dalam, kemungkinan orangnya sedang beristirahat ataupun tidak lagi ada di rumah ya teman-teman. Teman-teman bisa kembali lagi di esok hari. Seperti hadis yang disampaikan, kami di masa Nabi SAW mengetuk pintu dengan kuku-kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad bab mengetuk pintu. Nah, ada poin penting lagi nih ketika ingin bertamu, yaitu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ketika kita ingin bertamu ke rumah orang, wajib kita mengucapkan salam ya teman-teman. Karena tidak mungkin kan kita asal masuk saja. Sesuai dengan hadis yang disampaikan, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku masuk ke rumahnya tanpa mengucap salam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keluar dan ulangi lagi dengan mengucapkan Assalamualaikum. Boleh aku masuk? Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dan yang keempat, tidak boleh mengintip. Ketika kita bertamu ke rumah orang dan kita sudah mengetuk pintu tapi tidak ada respon dari dalam, dan kita penasaran nih, apakah ada orang tidak ya di dalam? Hilangkan rasa penasaran itu ya. Karena ketika kita bertamu, tidak boleh kita mengintip-intip lewat jendela. Apalagi kita ngintip-ngintip dari bilik pintu. Takutnya seperti hadis yang satu ini. Andaikan ada orang melihatmu di rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil, lalu kamu cungkil matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Hadis riwayat Bukhari Kitabul Isti'zan. Serem ya. Jadi gak boleh intip-intip ya teman-teman, karena itu tidak sopan. Nah, kalau poin yang satu ini opsional saja ya teman-teman. Karena sesungguhnya tuan rumah pun sangat senang sekali karena ada tamu yang datang main ke rumahnya. Apalagi sampai bawa bingkisan. Karena ketika ada orang yang bertamu ke rumah kita, insya Allah kita sudah menjalin silaturahmi atau silaturahim, dan rezeki kita insya Allah tidak akan terputus. Amin. Dan ada poin yang terakhir, yaitu bertamu tidak boleh terlalu lama ya. Kenapa sih? Karena sesuai dengan hadis, menjamu tamu adalah 3 hari. Adapun memuliakannya sehari semalam, dan tidak halal bagi seorang muslim tinggal pada tempat saudaranya sehingga ia menyakitinya. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana menyakitinya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sang tamu tinggal bersamanya, sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa untuk menjamu tamunya. Hadis riwayat Baihaqi. Itulah 6 adab bertamu menurut ajaran Islam dan hadis. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Ketika kamu share 1 kali aja, kamu dapat 1 kebaikan. Jangan lupa lakukan kebaikan walaupun sekecil biji zarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.